Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Masih semangat? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Doa selesai. Sebelum kita membahas lebih lanjut, adakah yang tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan biologis yang kompleks dan terarah yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Perkembangan meliputi pertumbuhan, diferensiasi, dan maturasi. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aktivitas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan, secara prosesnya berjalan secara bersamaan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Pertumbuhan memungkinkan makhluk hidup untuk bertambah besar dan kuat. Perkembangan pun memungkinkan makhluk hidup untuk menjadi dewasa dan mampu melakukan reproduksi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan, ciri-ciri pertumbuhan, serta macam-macam pertumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Coba perhatikan anak pada gambar yang Bapak tayangkan tersebut. Tanaman apakah yang kalian perhatikan? Ya, bonsai. Bonsai adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan dalam pot dangkal. Pada dasarnya, bonsai bertujuan untuk membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua. Seperti tanaman pada umumnya, bonsai pun memerlukan perawatan yang lebih meliputi penyiraman, penyiangan gulma, pemupukan, dan penggantian media tanam. Oleh karena media tanam terbatas, maka unsur hara untuk bonsai harus dipenuhi dengan pemberian pupuk. Pemberian pupuk tersebut harus memperhatikan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium sehingga bonsai tersebut dapat tumbuh dengan baik. Unsur hara atau nutrien merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut. Maka, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Selain nutrien, faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Adakah faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Ayo, kita pelajari bab berikutnya untuk mengetahui jawabannya. Pertumbuhan dan perkembangan mencakupi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan meliputi pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang dipelajari adalah perkecambahan dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia meliputi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terdiri atas fase embrionik, yang kedua fase pasca embrionik. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia terdiri atas masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia. Faktor-faktor yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.
Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan pada tumbuhan meliputi langkah-langkah percobaan, merancang percobaan, melakukan percobaan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan, dan terakhir adalah menyusun laporan percobaan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, diantaranya volume, massa, dan tinggi. Pada makhluk hidup, contohnya pertambahan tinggi batang dan jumlah daun. Pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat balik kembali. Pertumbuhan tumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pemberasan sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan yang bersifat meristematis. Contoh pada ujung batang, pada pembelahan tersebut dari satu sel akan dihasilkan dua sel anakan. Sel-sel anakan tersebut mempunyai sifat genetik yang sama dengan induknya. Pertumbuhan juga merupakan proses kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Pengukuran pertumbuhan dan tumbuhan dapat dilakukan menggunakan aksenometer. Pengukuran pada pertumbuhan akan menghasilkan suatu grafik sigmoid. Grafik sigmoid adalah grafik yang memiliki bentuk huruf seperti S, menyatakan fase-fase pertumbuhan tumbuhan. Berdasarkan grafik tersebut, pertumbuhan dibedakan menjadi 4, yaitu fase log, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Pada proses perkembangan akan terbentuk struktur dan fungsi organ yang makin kompleks dan sempurna. Perkembangan merupakan proses kualitatif sehingga tidak dapat diukur. Contoh perkembangan pada tumbuhan yaitu munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dimulai dari biji dikotil dan bisa juga dengan biji monokotil. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama adalah air. Air termasuk senyawa utama yang sangat penting bagi tumbuhan karena berperan melakukan berbagai fungsi, yaitu sebagai pelarut universal, menentukan laju fotosintesis, membantu proses perkecambahan biji, sebagai medium berbasis reaksi enzimatis, dan mengangkut unsur hara maupun hasil fotosintesis. Yang kedua adalah cahaya. Tumbuhan membutuhkan cahaya karena berperan penting dalam proses fotosintesis. Tanpa adanya cahaya, tumbuhan tidak dapat menghasilkan makanan. Cahaya juga mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan. Umumnya, cahaya menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya dapat menguraikan auksin, suatu hormon pertumbuhan. Meskipun demikian, intensitas cahaya yang diterima oleh tumbuhan tidak boleh berlebihan ataupun kurang. Jika cahaya yang diterima berlebihan dapat merusak auksin dan klorofil sehingga menghambat pertumbuhan pada tanaman. Sebaliknya, jika tanaman kekurangan cahaya dapat mengalami etiolasi. Etiolasi adalah peristiwa pertumbuhan tanaman yang cepat di tempat gelap. Ciri-ciri tanaman yang mengalami etiolasi yaitu tanaman berwarna pucat, batang bersifat lemah dan kurus, batang memanjang lebih cepat, serta daun tidak berkembang akibat kekurangan klorofil. Yang ketiga adalah unsur kelembapan. Kelembapan udara yang rendah dapat meningkatkan laju transpirasi sehingga penyerapan air dan unsur hara meningkat. Keadaan ini memacu pertumbuhan tanaman. Tanah dengan kelembapan cukup dapat meningkatkan penyerapan air, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan tanaman dan membantu perkecambahan biji. Yang terakhir adalah nutrien. Tumbuhan memerlukan nutrien sebagai sumber energi yang sintesis berbagai komponen sel. Tumbuhan yang kekurangan nutrien dapat mengalami defisiensi. Defisiensi mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan jika berkelanjutan akan mengakibatkan kematian. Pada umumnya, tumbuhan mendapat nutrien dari dalam tanah,
Akan tetapi ada pula tumbuhan mendapatkan nutriennya dari serangga yang terjerat di perangkapnya. Tumbuhan ini disebut dengan insektivora, contoh adalah kantung semar. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal, untuk memperdalam pemahaman siswa sekalian mengenai faktor-faktor tersebut, di sini Bapak akan menguraikan apa-apa yang termasuk faktor intraseluler dan faktor interseluler. Faktor interseluler adalah faktor yang terdapat di dalam sel tumbuhan. Contohnya adalah gen. Gen merupakan faktor pembawa sifat dari induk kepada anaknya. Gen merupakan kode genetik yang akan diterjemahkan dan menjadi protein tertentu yang berfungsi sebagai pembentuk enzim yang mempengaruhi reaksi metabolisme. Yang kedua adalah faktor interseluler. Faktor interseluler yang dilepaskan oleh sel untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan yaitu adalah hormon. Hormon pada tumbuhan disebut dengan fitohormon. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin diproduksi sebagian kaleotil titik-titik tumbuh, ujung batang, ujung akar, serta jaringan lainnya yang bersifat meristematis. Fungsi auksin sebagai berikut: merangsang aktivitas kambium. Yang kedua, mencegah rontoknya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan buah dan bunga. Yang keempat, memicu pembatangan dan pembelahan sel. Yang kelima, merangsang pemanjangan tunas ujung tanaman. Yang kedua adalah gibberellin. Gibberellin bekerja secara sinergis dengan auksin saat terjadi perkecambahan. Fungsi daripada gibberellin adalah sebagai berikut: memacu aktivitas kambium, memperbesar ukuran buah, merangsang pertumbuhan tunas, dan mengakibatkan tanaman tumbuh tinggi. Sitokinin. Sitokinin adalah hormon pertumbuhan yang dapat berinteraksi dengan auksin untuk memacu pembelahan sel sitokinesis. Sitokinin diproduksi pada jaringan yang aktif membelah, misalkan akar. Fungsi daripada sitokinin bagi tumbuhan sebagai berikut, yaitu menghambat proses penuaan, membantu perkecambahan biji, merangsang pembelahan sel, dan yang terakhir adalah merangsang pertumbuhan daun dan pucuk. Hormon etilen atau gas etilin. Hormon etilen diproduksi pada jaringan buah yang sudah tua, di ruas batang dan jaringan daun tua. Senyawa etilen pada tumbuhan ditemukan dalam fase gas. Hal inilah yang menyebabkan hormon etilen juga disebut dengan gas etilin. Fungsi hormon etilen bagi tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, mempertebal pertumbuhan batang. Yang kedua, memacu proses pematangan buah. Yang ketiga, yaitu merangsang pengguguran daun pada bunga. Selanjutnya adalah asam absisat. Asam absisat diproduksi pada daun, batang, dan buah yang masih muda. Kerja asam absisat berlawanan dengan auksin dan gibberellin. Fungsi asam absisat bagi tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, menunda pertumbuhan atau dormansi. Yang kedua, memacu pengguguran bunga dan buah. Yang ketiga, menghambat pembelahan dan pembentangan sel. Asam traumalin atau asam luka. Tanaman mampu memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tubuhnya atau disebut dengan regenerasi. Kemampuan ini dipengaruhi oleh hormon luka asam traumalin. Hormon ini berfungsi merangsang pembelahan sel pada bagian jaring tumbuhan yang terluka, sehingga jaringan yang rusak akan digantikan dengan jaringan baru. Yang terakhir adalah kalin. Kalin merupakan hormon yang berfungsi merangsang pembentukan organ tubuh pada tumbuhan. Berdasarkan organ yang terbentuk, kalin dapat dibedakan menjadi rizokalin, kaukalin, filokalin, dan antokalin. Rizokalin merangsang pembentukan akar, kaukalin merangsang pembentukan batang, filokalin merangsang pembentukan daun, dan yang terakhir antokalin adalah merangsang pembentukan bunga. Demikianlah pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang penting bagi setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran fisik, sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan dan keterampilan. Kedua proses ini saling berkaitan dan berlangsung terus-menerus dari masa konsepsi hingga kematian. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun faktor eksternal. Faktor internal mencakup genetik dan hormon, sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan, gizi, dan kesehatan. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara pertumbuhan dan perkembangan kita sendiri serta untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan orang lain. Terutama anak-anak, kita dapat melakukan ini dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif, memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan, serta memberikan stimulasi yang tepat. Semoga kita semua dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Demikianlah pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.